Halo teman-teman, saya Puspa dari Yogyakarta Aceh. Saat ini saya berada di gedung RRI Yogyakarta. Jangan lupa saksikan siaran langsung saya di YouTube SMK Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada SMK Ma'arif 2 Temuan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan pengalaman saya saat mengikuti UPY Matematik Competition. Saya merasa bangga sekali bersekolah di SMK Ma'arif 2 Temuan. Semoga SMK Ma'arif 2 Temuan memiliki siswa dan siswi berbakat setiap tahunnya. Amin. Barengan sama Adis yang nemenin nih di sore ceria. Kayak biasa di tempat berdua sambil kamu nunggu waktu buka, sambil ngabuburit nih kali ya. Ada yang lagi di jalan. Memang jam-jam segitu tuh jam-jam rawan banget. Kalau misalnya kamu janjian nih gitu ya, kalau nggak dari awal banget berangkatnya bisa macet di jalan ya. Suka ngeselin memang gitu kan, lagi buru-buru gitu ya, padahal penuh banget jalanan. Tapi hati-hati kalau memang kamu sekarang lagi di jalan teman Pro 2, ada remnya, jangan cuma ngegas melulu ya. Hari ini seperti biasanya di sore ceria aku nggak sendirian, tapi kita ketemuan sama teman kita yang datang jauh-jauh dari Kulon Progo. Aku mau nyapa dulu yang namanya Husnul Khotimah. Hai, halo. Halo Kak Adis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kakak? Kabar kakak? Sehat. Kamu baru sampai ya? Iya. Kulon Progo jauh guys ternyata. Berapa jam dari sini ke sana? Kira-kira 2 jam. 2 jam ya? Padahal pakai kereta bandara tuh cuma 45 menit ya? Ya soalnya tadi macet. Lanjut banget ya. Oke deh kalau gitu. Teman Pro 2, kalau kamu nanti penasaran pengen ikutan ngobrol sama aku, panggil Husnul ya. Ya. Boleh langsung aja ke 0811 265 1225. Jadi Husnul ini sekarang bersekolah di SMK Ma'arif 2 Temon Kulon Progo ya. Ya. Kelas berapa? Aku sekarang kelas 12. Oh berarti udah mau lulus dong. Iya. Wah, lagi sibuk apa namanya, ngejar materi buat ujian atau gimana? Oh udah ujian kok. Oh udah selesai ujian? Udah, Oh kelas tinggal nunggu 12 sih nggak kelulusan. nunggu kelulusan ya? Iya. Oh SMP yang masih mau ujian. Ya aku lupa, kamu SMA ya? Iya, SMK. Iya betul. Oh udah ujian, udah kelar. Udah. Berarti tinggal nunggu deg-degannya ya. Gimana kemarin ujiannya? Dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira menurut kamu kamu ada di angka berapa? Gampang ngerjain atau malah susah ngerjain itu? Lumayan gampang. Lumayan gampang ya. 1 sampai 10 skalanya di berapa? Mungkin kira-kira 8. 8 ya. Optimis ya bisa dapat nilai bagus ya. Alhamdulillah. Jurusannya apa di SMK Ma'arif 2 nih Husnul? Saya ngambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Oh oke. Emang ada berapa jurusan sih kalau di SMK Ma'arif 2? Di SMK Ma'arif 2 Temuan ada 3 jurusan. Yang pertama teknik komputer dan jaringan, lalu teknik bisnis sepeda motor, dan yang terakhir teknik kendaraan ringan otomotif. Oh ada 3, dan kamu termasuk yang tadi ya, Ya, teknik komputer dan jaringan gitu. Dulu kenapa pilih jurusan itu? Memang dimotivasi sama orang tua atau gimana? Itu motivasi dari diri saya sendiri. Karena ingin mempelajari tentang komputer. Emang suka ya? Ya. Dari kapan udah mulai tertarik? Kayaknya aku besok mau menekunin komputer deh gitu. Sejak MTS, soalnya waktu itu saya kan gaptek, jadi pengen belajar komputer aja gitu. Oh jadi motivasi justru karena kamu gaptek gitu ya? Jangan kayak aku yang sampai sekarang tetap gaptek. Iya. Oke, justru malah karena gaptek tadi itu kamu ngerasa bahwa ini harus di-upgrade nih kemampuan nih gitu ya. Sejauh ini awal-awal ngerasa kesulitan nggak? Ngerasa kesulitan soalnya kan waktu pertama kali masuk sekolah SMK itu masih daring ya. Jadi bingung sama materinya karena materi baru. Oh iya kan sempat ngalamin pandemi 2 tahun berarti? Iya. Oh baru di kelas 12 ini kamu bisa masuknya? Bisa masuk full. Full ya. Berarti kemarin benar-benar beradaptasi dengan teknologi juga, pakai Zoom gitu kan ya? Kalau di waktu itu nggak pakai Zoom, pakai web sekolah. Oh gitu. Tapi memang kan belajar dari rumah berarti kan? Iya. Padahal kalau praktek tuh harusnya kan ya lebih gampang kalau langsung di tempatnya didampingi guru gitu ya. Ya jadinya waktu kelas 10 sama kelas 11 itu hampir kebanyakan cuma belajar teori doang. Oh gitu. Prakteknya belum dijalanin karena memang tadi itu ada kendala ya. Iya. Gitu. Tapi untungnya kelar pandemi bisa sekolah lagi ya. Oh, sempet ini juga nggak sih kayak ya gitu, udah mau
SMK malah harus belajar di rumah. Mas sempet mikir gitu ya dulu ya? Iya, Cara kamu belajar dulu gimana waktu pas awal-awal pandemi dengan materi yang harusnya banyak kan praktek kan kalau SMK kan? iya. Heeh. Saya belajarnya ya seperti biasa. Kayak punya jalur rutin ya. Kalau sekolah kan jelas ya, misalnya dari jam sekian sampai jam Iya. sekian tuh itu materi pelajaran. Kalau kalau kemarin kan karena belajar daring itu biasanya ada kayak cuma dikasih tugas kah, submit harus maksimal jam berapa gitu biasanya kan gitu. Itu saya mengerjakannya bikin jadwal dulu. Mm-mm. Terus kerjain yang deadline-nya itu dekat. Mm-mm. Berarti memang ada waktu-waktu yang kamu alokasiin buat Iya. belajar beneran ya. Itu karena kadang-kadang kalau di rumah kan suka males tuh. Oh iya, itu emang bener. Tantangannya itu ya. Tapi ternyata bisa berjalan dengan baik ya. Ya, alhamdulillah. Nilai-nilai gimana selama sejauh ini bagus nilainya? Alhamdulillah cukup memuaskan. Baiklah kalau gitu. Ya jelas memuaskan dong. Kalau enggak nih nggak bisa juara 3 UPY Mathematics Competition ya. Iya. Nah ini teman Pro 2 nanti kita bakal cerita lebih jauh seputaran ini. Karena memang Husnul itu mewakili sekolah berarti ini ya. Iya. Mewakili sekolah. Juara 3 UPY Mathematics Competition. UPY itu apa sih? UPY itu Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, yang menyelenggarakan Universitas PGRI Yogyakarta gitu. Dan ini adalah lomba matematika tingkat apa? Se-Indonesia. Se-Indonesia, tingkat nasional berarti ya? Iya. Ini cerita dong itu gimana ceritanya kamu bisa ikutan lomba ini? Jadi waktu itu saya disuruh guru saya namanya Bu Santi Halo Bu Santi, Bu Santi ada di sini loh teman Pro 2. untuk ikut lomba. Awalnya itu saya merasa ragu soalnya kan itu mendekati ujian juga. Jadi agak ragu mau ikut atau enggak. Tapi akhirnya saya ikut. Mewakili sekolah atau itu ditunjuk ya. Sendiri apa ada beberapa orang yang ikutan gabung gitu? Sekolah mengirimkan 5 siswa dan yang lolos waktu tahap apa ya namanya? Tahap seleksi atau tahap apa namanya penyisihan? Ya, tahap penyisihan. Ya. Alhamdulillah saya berhasil lolos. Ya dan dapat juara 3 ya. Dari berapa peserta tuh ingat gak ada berapa banyak? Kak, waktu itu kan diadainnya secara offline sama online. Kira-kira kalau untuk peserta itu ada sekitar 450-an. Ada yang online, ada yang offline. Saya waktu itu ikut offline, jadi di UPY. Kira-kira pesertanya waktu yang online itu sekitar 100-an mungkin ya. Yang berarti sisanya offline semua ya. Iya. Banyak juga segitu ya, seluruh Indonesia, nasional kan tingkatnya ya. Iya. Wow, oke. Waktu ditunjuk sama Bu Santi, begitu disuruh, kamu ikutan lomba matematika aja nih gitu. Sempet kaget atau malah wah seneng banget? Nggak begitu kaget karena dulu juga pernah disuruh. Oh udah pernah juga ikutan. Iya. Jadi ini bukan pertama ya? Iya. Oh oke. Jadi emang udah langganan nih kamu ikutan lomba matematika. Iya, tapi baru kali ini menang. Oh ya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting tuh kamu suka kan sama yang kamu tekuin sekarang gitu. Matematika nih salah satunya gitu kan? Iya, lumayan. Nah, dari kapan udah mulai suka sama matematika? Karena nggak semua anak suka matematika loh. Kayak aku tuh. Baru SMK ini, soalnya dulu waktu MTS itu saya nggak suka sama matematika sama sekali. Lah kok bisa jadi juara matematika? Ya, Soalnya kalau aku dari dulu sampai sekarang nggak suka matematika. Dari dulu sampai sekarang nggak bisa matematika juga. Jadi nggak ada progres nih gitu. Kalau kamu ada progresnya tuh dari SMP nggak suka ya, ya kan sekarang jadi suka gitu. Soalnya guru di SMK Ma'arif 2 Teman itu cara mengajarnya bisa bikin muridnya senang. Cie. Jadi saya waktu dulu MTS saya diajarin nggak pernah memperhatikan. Namun di SMK ini saya jadi memperhatikan. Berkat Bu Santi berarti nih ya. Bu Santi dan guru yang Guru-guru lain yang lain juga ya. Oke, jadi sebenarnya menurut kamu bisa jadi menarik kalau yang mengajarkan pun juga bisa menyampaikannya dengan menarik gitu ya. Iya, aku tuh kalau setiap kali ketemu jadwal matematika tuh keringet dingin loh, gemeter. Soalnya, aduh matematika lagi bisa nggak sih diganti yang lain gitu. Tapi kan wajib ya teman Pro 2 ya. Well, ini contoh yang nyata nih. Husnul termasuk yang tadinya sebenarnya nggak suka matematika, tapi terus menyukainya mulai di SMK, ya kan? Ini ingat gak ini lomba keberapa yang kamu ikutin yang akhirnya dapet juara? Baru yang kedua. Dulu waktu kelas 10 sempat mau ikut tapi nggak jadi karena ada halangan. Terus waktu kelas 11 ikut lagi.
nggak lolos. Mm-mm. Nah, kelas 12 ini ikut lagi baru juara. Baru juara ya. Oke deh. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Husnul teman Pro 2 seputaran kegiatan yang lain selain mungkin juaranya seputaran matematika tadi itu gitu ya. Karena pasti nih Husnul punya hobi sama seperti kamu juga punya hobi-hobi yang bisa jadi nih lagi dia tekunin sekarang selain ini, atau mungkin besoknya dia tuh pengen jadi apa sih, atau punya cita-cita mau kemana gitu. Karena ini kan mau lulusan ya. Iya. SMK ya. Tetap di Sore Ceria pastinya barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria Pro 2 Jogja barengan sama Dis, juga barengan Husnul Khotimah ya. Ini adalah salah seorang siswi dari SMK Ma'arif 2 Tawon ya. Iya. Iya, Kulon Progo nih teman Pro 2. Ayo buat kamu yang mungkin jadi lebih sering ke sana karena sering traveling naik pesawat ya kan semenjak pindah ke GIA, pastinya akan lebih banyak lagi bolak-balik ke sana ya teman Pro 2. Well anyway, ternyata yang namanya Husnul Khotimah ini punya prestasi di bidang matematika, walaupun awalnya tadi nggak suka ya. Iya. Terus kamu sebenarnya sukanya apa dong kalau bukan matematika? Kan tiap orang pasti punya hobi nih. Nah, kamu hobinya apa? Hobi saya itu membaca. Ah, Buku yang baru-baru saya baca itu buku Filosofi Teras, kakak tahu? filosofi Teras. teras karangan? Henry siapa ya? Henry itulah. Ceritain tentang apa tuh? Itu tentang filosofi teras. Ah. Filosofi Yunani kalau nggak salah. Kamu seneng yang memang berhubungan dengan filsafat itu gimana sih? Baru kali ini sih baca buku kayak gitu. Oh, baru Soalnya nyobain ya? lagi terkenal kan di TikTok. Oh, jadi penasaran. Oh, karena viral terus kamu jadi apa sih gitu ya, penasaran, pengen nyobain dan ternyata menarik ya. Iya. Terus kalau buku-buku lain selain itu yang apa namanya kayaknya menarik minat kamu tuh biasanya apa? Buku tentang self improvement. Jadi self improvement, bisa motivasi diri gitu ya. Itu juga sering kamu baca. Berarti bisa jadi mungkin yang 7 Habits gitu jadi salah satu buku yang bisa kamu coba untuk baca tuh. 7 Habits of Success People tuh boleh tuh besok dicobain dicari. Ada versi bahasa Indonesia gitu. Itu bagus tuh, self improvement. Lain kali saya coba cari. Nah, boleh. Selain baca ada lagi nggak yang lain? Apa ya? Olahraga mungkin. Yang paling kamu suka olahraganya apa? Saya suka kardio. Oh ya? Ya, Kamu soalnya kardio itu bikin semangat Bikin gitu. semangat ya, dan pakai musik ya kan biasanya kan? Ya. Kamu seneng dengerin musik berarti ya? Ya, saya suka lagu-lagu barat. Lagi suka lagu apa? Lagu Collide, tahu? Lagu Clyde yang nyanyiin? Saya lupa sih. Coba aku cariin ya. Mungkin ada karena yang judulnya Clyde banyak guys. Oh, kalau enggak lagunya No, Coba ya. Meghan Trainor kayaknya ada deh. Itu No kan udah agak lama tapi nggak apa-apa, kayaknya ada. Ntar aku puterin ya buat kamu. Sambil nanti dipraktekin kardionya. Enggak deh. Canda. Meghan Trainor yang No kita punya kok. Coba ya ntar aku cariin deh. Terus kalau nanti udah lulus SMK tuh kamu rencananya udah punya rencana besar nggak sih mau ngapain gitu? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin kerja, soalnya saya sudah mendaftar di CV Karya Hidup Sentosa. Udah masuk tahap wawancara, tinggal menunggu pengumuman. Wow, keren sekali. Udah mau lulus dan kayak udah ada pandangan bahwa bisa jadi keterikans kamu atau kamu keterima kerja tuh lumayan besar ya, karena memang ini jadi salah satu yang kamu cita-citain juga ya. Mau langsung kerja gitu, nggak mau lanjutin studi lagi nanti? Untuk melanjutkan studi ada, tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat ini, mungkin 1 tahun ke depan ya. Oke. Tapi ada kepikiran nggak sih mau kalau misalnya kuliah nih gitu lanjutin studi mau ngambil jurusan apaan? Ada beberapa list yang jurusan yang saya minati. Salah satunya psikologi. Psikologi kamu suka salah satunya. Oke. Terus kalau misalnya nanti kira-kira nih gitu ya, udah lulus, udah kerja, nah gitu berarti kamu akan kuliah sambil kerja kah atau gimana? Iya.
kuliah sambil kerja itu salah satu impian saya. Wow, dulu kalau kita kuliah sambil main ya guys. Ya guys, teman Pro 2 dia kuliah sambil kerja loh, gitu dong. Anak muda zaman sekarang tuh harus apa ya? Harus punya motivasi nih. Salah satunya Husnul Khotimah yang tadi bilang bahwa impian dia emang udah selesai sekolah kerja dulu ya, baru udah gitu lanjut kuliah nanti kemungkinan dan bahkan disambi gitu kan dengan kerja. Terus orang tua support nih kalau misalnya kamu kerja dulu ntar kuliahnya belakangan gitu. Ya, orang tua mensupport, justru malah menyarankan saya untuk bekerja dulu, mencari pengalaman terlebih dahulu. Baru nanti lanjut ke dunia kuliah kalau memang memungkinkan dan mau ya gitu kan. Sejauh ini yang paling kamu nanti kira-kira bakal kangenin setelah lulus nih, kan tinggal pengumuman aja lulus-lulusan ya. Apa tuh? Kangen suasananya. Suasana sekolah belajar. Ya. Padahal cuma setahun ya kamu sekolah offline kan? Iya. Sisanya online semua waktu itu kan. Terus kalau kayak sejauh ini kan kamu udah ngalamin yang namanya lomba-lomba dan segala macam. Kira-kira ada nggak terbuka kemungkinan nggak untuk kamu ikutan lomba-lomba lagi setelah kamu misalnya udah nggak sekolah nih gitu? Misalnya tadi kan tertarik dengan baca, berarti mungkin dengan tulis menulis atau kayak psikologi gitu kan ada hubungannya dengan dunia literasi ya gitu. Nah itu kalau kayak gitu ada nggak kepikiran nggak? Saya tuh sebenarnya orangnya minat kalau ikut lomba. Nggak cuma sekali 2 kali saya ikut lomba, tapi rata-rata semuanya kalah. Oh gitu. Tapi kan proses ya. Maksudnya kan nggak semua pasti menang dong, ya kan? Iya, kalah menang itu apa? Biasa. Iya. Ada yang menang. Kalau nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang dong. Iya deh. Tapi yang paling kamu inget dari yang kamu lakukan sejauh ini, ikutan lomba segala macam gitu ya. Ketika kamu nggak menang nih gitu kan, yang kamu rasain gimana? Terus kamu cara ngatasinnya gimana? Kecewa pasti ya? Udah biasa sih, soalnya kan udah biasa kalah juga. Oh gitu. Iya. Tapi awal-awal pasti sedih dong, kecewa dong. Oh ya aku nggak menang sih gitu. Ya, soalnya udah berekspektasi tinggi, udah berusaha, tapi kok kalah. Tapi nggak kapok ya kalau misalnya? Nggak. Saya malah seneng kalau ikut lomba. Oh gitu. Ya walaupun kalah, tapi itu bisa jadi pengalaman buat kita ke depannya. Bisa portfolio juga ya. Kayak sekarang ini kan misalnya kalau misalnya mau bikin CV, pernah ikutan apa aja gitu kan udah jadi pertimbangan juga ya. Oh oke. Terus kalau di sekolah selain tadi kamu sering ikut lomba, juga ada kegiatan lain nggak? Kayak ikut, misalnya kan suka ada ekskul ya? Ada nggak sih kalau di SMK? Ada, cuman waktu zaman saya sekolah dulu itu nggak berjalan soalnya kan ada corona ya. Oh iya ya kan kamu udah maksudnya di kelas 12 ya, berarti udah 12. fokus banget ya. Ya berarti nggak ngalamin situasi itu ya. Enggak. Nah mungkin bisa dialami besok kalau udah kuliah tuh kan banyak ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi bisa ikutan kalau misalnya pas kita masuk kuliah. Betul. Oh iya dia 2 tahun loh pandemi teman Pro 2. Wow. Mudah-mudahan sih nanti hasil dari ujian kamu bagus ya. Amin. Makasih Kak. Mudah-mudahan ya. Ini kapan pengumuman ceritanya? Pengumuman kira-kira bulan Mei. Bulan Mei ini. Terus kalau untuk penerimaan itu ada tahapan lagi nggak? Tahapan interview nggak untuk kerjaannya tadi? Kayaknya sih udah nggak. Udah nggak ya? Udah keterima ya kerja ya. Ini berarti interviewnya sudah. Udah tinggal tunggu panggilan berarti ya. Iya. Asik banget, double kill nih. Satu nunggu pengumuman kelulusan, satu nunggu pengumuman diterima enggaknya kerja ya. Oke deh kalau gitu, best wishes aja buat Husnul Khotimah. Mudah-mudahan dua-duanya bisa dengan hasil yang maksimal ya. Amin. Terima kasih Kak Adis. Iya, mudah-mudahan kamu bisa dapetin deh apa yang kamu ceritain. Oke, thank you banget loh udah gabung-gabung di Sore Ceria Pro 2 Jogja. Kemarin tuh siapa ya namanya, aku lupa. Oh, Ramdhani, kita panggil Dani ya. Kemarin Dani itu yang kita telepon, dia nggak sempat kesini. Ya deh, salam buat semua guru juga kepala sekolah di SMK Maarif 2 ya, temuan Pro 2 ya. Oke, jadi teman Pro 2, obrolan kita barengan sama Husnul Khotimah yang bergabung di sore hari ini di Sore Ceria. Pokoknya kalau kamu pengen di Sore Ceria, dengerin terus dari Senin sampai hari Minggu. Iya ya, cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu pastinya di 102,5 FM.